Saya nggak sabar menunggu komentar balik para pecinta Anies Baswedan tentang derita penonton konser 30 tahun Dewa 19. Grup ini manggung di Jakarta International Stadium alias JIS hari Sabtu 4 Februari lalu. Namun yang terpenting bukanlah pagelaran musiknya. Yang saya ingin dengar adalah komentar tentang kabar penderitaan para penonton yang beramai-ramai menyaksikan konser tersebut. Sedemikian menderitanya sampai-sampai mereka mengaku trauma datang ke JIS. Apa yang terjadi sungguh memalukan. Selama ini kan pendukung Anies menggelorakan kehebatan JIS. Sebagian dengan bangga menyatakan JIS adalah karya besar Anies. JIS menjadi penanda kehadiran Anies sebagai pemimpin di Jakarta. JIS dianggap sebagai monumen dari serangkaian karya-karya yang dihasilkan selama Anies memimpin Jakarta. Seorang pecinta Anies mengatakan JIS adalah karya Anies dari Jakarta untuk Indonesia karena JIS tidak hanya menjadi kebanggaan orang Jakarta, tapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Tapi apa yang terjadi Sabtu lalu menjungkir balikkan segenap puji-pujian itu. Pertunjukan Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 itu sukses besar. Lebih dari 70.000 penonton hadir. Termasuk di dalamnya Anies sendiri. Tapi kualitas fasilitas publik di JIS ternyata sangat rendah. Melalui Twitter, seorang aktivis media sosial John Sitorus yang hadir menonton Dewa 19 menulis 4 persoalan dengan JIS. Pertama-tama, sound systemnya jelek. Kedua, aksesibilitas transportasi umum. Ketiga, area parkir sedikit. Keempat, arah pintu keluar area stadion sangat terbatas, hanya 2. John kemudian mengaitkan kondisi JIS dengan keputusan PSSI menolak JIS sebagai salah satu venue Piala Dunia Under-20 2023. Tindakan FIFA dan PSSI sudah tepat. JIS hanya standar kabupaten, tulis John. Eko Kuntadi pun menyindir JIS dengan pedas. Dia bilang JIS dibangun agar penonton bisa merasakan penderitaan fakir miskin. Ia menyebut bahwa orang yang ingin menonton pertandingan atau konser di JIS harus menjaga kesabaran dan keimanan. Menonton konser di JIS bukan hanya latihan fisik, tapi juga kesabaran dan keimananmu. Thanks Pak Anies, tulis Eko. Kritik John dan sindiran Eko bukannya mengada-ada. Fasilitas publik JIS semerawut dan seolah tak pernah direncanakan dengan matang. Ketika tahun lalu PSSI menolak mengizinkan JIS menjadi tempat pertandingan internasional, PSSI sudah menyebut soal parkir dan akses penonton menuju transportasi publik sebagai faktor-faktor yang harus diatasi JIS. Jumlah penonton yang bisa ditampung JIS mencapai 80.000 orang, tapi area parkirnya hanya bisa menampung sekitar 1.000 kendaraan roda 4. Jalur keluar stadion pun tak cukup besar untuk mengalirkan kendaraan dan puluhan ribu manusia. Celakanya, JIS tak kunjung berbenah. Maka apa yang terjadi dalam konser Dewa itu memang sebenarnya sudah bisa diduga. Gara-gara keterbatasan area parkir resmi, mobil dan motor penonton bertumpuk di daerah parkir liar. Ini bukan saja menyebabkan keruwetan luar biasa bagi para pengemudi yang ingin keluar, baik dari daerah parkir resmi maupun liar. Tapi juga mengganggu dan menghambat arus penonton yang hendak keluar dari area stadion. Seusai pertunjukan terjadi kemacetan antrian kendaraan yang mengular selama berjam-jam. Shuttle bus yang disesaki penonton pun terjebak macet. Penonton yang memilih berjalan kaki pun tak kurang menderita karena harus berjalan berkilometer untuk mencapai transportasi umum di luar stadion. Penderitaan mereka bertambah karena akses trotoar yang tidak layak karena belum jadi. Setelah keluar stadion, transportasi umum juga tidak mudah diperoleh. Angkot, ojek pangkalan, bajai sengaja meninggikan tarif berlipat-lipat di tengah kesemrawutan ini. Taksi dan ojek online menolak untuk mengambil mereka sebagai penumpang. Setelah kasus konser Dewa ini, para pendukung Anies harus berhenti berhayal bahwa JIS adalah lambang kesuksesan Anies. Untuk sementara, Anies harus cukup puas JIS digunakan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana sebelum-sebelumnya, karya Anies kali ini pun dibuat tanpa perencanaan dan konsultasi memadai. Walau dari luar terlihat megah, JIS ternyata dianggap tak memenuhi kualifikasi minimal sebuah stadion olahraga dan konser yang bisa dihadiri puluhan ribu penonton. Bila untuk sebuah konser musik saja JIS tidak memadai, apalagi untuk pertandingan sepak bola. Para penonton konser Dewa adalah orang-orang yang pulang dengan sebenarnya perasaan gembira usai menyaksikan pertunjukan musik bintang pujaan mereka. Hati mereka lapang. Ini tentu berbeda dengan supporter sepak bola Indonesia. Dalam sebuah pertandingan, lazim ada yang menang dan ada yang kalah. Lazim ada yang puas dan tidak puas. Dan di antara yang tidak puas itu ada pula yang beringas. Saling serang antar supporter sangat mungkin terjadi, apalagi dalam kondisi JIS saat ini.
Salah satu kelemahan lain adalah soal pintu masuk dan keluar stadion bagi penonton. Saat ini hanya ada 2 pintu masuk dan keluar, sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan penonton. Saat berlangsung kejadian yang tidak diinginkan, penonton bisa tersendat dan bahkan berhimpit di pintu masuk. Pembangunan JIS memang terkesan dilakukan dengan agak sembarangan. PSSI menyatakan JIS baru layak digunakan sebagai stadion pertandingan pada 3-5 tahun ke depan, karena perbaikan yang dilakukan harus cukup mendasar. Pemprov DKI nampaknya harus cukup seksama memperhatikan pembenahan JIS. JIS didirikan dengan uang rakyat. Sudah semestinya JIS dapat melayani rakyat. Yuk gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Kesan buruk usai tonton konser Dewa 19, PSI DKI. JIS peninggalan pemimpin sebelumnya, atau Anies Baswedan. Sekretaris Dewan Pemimpin Wilayah DPW PSI DKI Jakarta, Elva Fahri Kolbina menyayangkan penonton pulang dengan kesan buruk pasca menyaksikan konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium atau JIS, Jakarta Utara pada Sabtu pekan lalu. Dia menilai ini masalah yang timbul adalah peninggalan pemimpin DKI Jakarta sebelumnya. Walaupun masalah JIS ini adalah peninggalan masa kepemimpinan sebelumnya, sudah tidak ada waktu mengeluh, kata dia dalam keterangan tertulisnya. 6 Februari 2023. Warganet banyak mengeluhkan konser bertajuk Pesta Rakyat 30 Tahun Berkarya Dewa 19 yang diselenggarakan di JIS Sabtu 4 Februari 2023. Banjir keluhan dari penonton mulai dari akses transportasi umum, kantong parkir, hingga audio yang tidak terdengar di area kursi penonton atau tribun atas. Elva tak mendeteksi atau mendetailkan siapa pemimpin ibu kota yang dimaksudkan secara terperinci. Rencana pembangunan stadion di lahan yang kini terbangun JIS diawali dengan penggusuran bangunan liar pada 2008. Waktu itu mantan Gubernur DKI Fauzi Wibowo atau Foke telah merencanakan pembangunan stadion. Rencana tersebut mandek akibat sengketan lahan hingga akhirnya bekas Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi mencanangkan pembangunan stadion di Taman BMW itu. Kemudian, ex-gubernur DKI Jarod Saiful Hidayat kembali meletakkan batu pertama pada 2017 dan diulangi oleh Anies Baswedan 2 tahun kemudian. Bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan JIS pada 24 Juli 2022. Integrasi transportasi jadi sorotan. Elva menyoroti minimnya akses transportasi yang memadai di kawasan. Karena itu penting bagi pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta untuk menggencarkan integrasi transportasi publik. Integrasi transportasi jadi sangat urgent, kata dia. Elva mengingatkan kembali bahwa PSI DKI pernah melayangkan kritik saat pembangunan JIS. Kini ketika stadion berkapasitas 82.000 penonton itu sudah bisa dipakai, justru masih menimbulkan masalah. Sekarang ketika sudah beroperasi, masih ada masalah besar, yaitu akses yang sulit. Sayang sekali, sampai ada yang trauma konser, tutur Elva. Oke, jadi evaluasi secara menyeluruh atas penyelenggaraan konser Dewa 19 segera kami lakukan, termasuk keluhan-keluhan yang timbul, terang dia saat dikonfirmasi pada 5 Februari 2023. Konser Dewa 19 buka mata publik soal kurang memadainya infrastruktur pendukung di JIS. Penggelaran konser band Dewa 19 di Jakarta International Stadium JIS, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu 4 Februari 2023 untuk menghibur 75.000 orang yang hadir untuk penonton. Namun, penggelaran konser tersebut seolah membuka mata publik tentang kurangnya infrastruktur pendukung di JIS. Pasalnya, banyak penonton konser Dewa 19 yang mengeluh karena mereka harus bersusah payah untuk bisa
menuju ke stadion yang diresmikan pada 24 Juli 2022 tersebut. Nah, berikut ini beberapa keluhan yang dialami dan dibagikan oleh para penonton konser Dewa 19 mengenai infrastruktur pendukung JIS melalui media sosial. Yang pertama yaitu area parkir yang dianggap sedikit. Keterbatasan area parkir di JIS menjadi salah satu hal yang dikritik banyak penonton konser Dewa 19. Penampilan Dewa 19 sih keren banget katanya. Lightingnya juga bagus, cuman soundnya kurang oke kalau dari tribun ya. Mana kacau lagi soal parkir dan penukaran tiket jadinya macet parah. Galau lah. Mau gimana lagi deh nonton konser kalau di JIS kapok, bakalan gak mau lagi, tulis salah satu netizen di Twitter. Lalu satu lagi dari Andriansa Yasin ya, menyelenggarakan acara besar di JIS ini, bencana besar 75.000 orang penonton, bubaran dari stadion tanpa akses transportasi umum massal, tanpa parkir yang layak, bahkan tanpa akses trotoar yang layak, resep sempurna membuat bencana seperti Kanjuruhan kembali terjadi. Itu cuitan salah satu netizen di Twitter juga. Terkait dengan keterbatasannya area parkir di JIS, PT Jakarta Propertindo Jakpro selaku yang mengembangkan JIS pernah memberikan alasan. Project Manager PT Jakpro Ari Wibowo mengatakan kapasitas parkir terbatas karena nantinya JIS akan diintegrasi dengan moda transportasi massal. Untuk parkir memang kami sediakan tapi terbatas karena memang semangat Pak Gubernur jumlah parkir di bawah standar karena nanti JIS akan terintegrasi dengan angkutan transportasi massal. Yaitu alasannya ya teman-teman. Lalu kalau ada event ya, penggelaran konser band Dewa 19 di Jakarta ini, kalau ada event sekali lagi maka akan ditata ulang ya, akan di-manage sedemikian rupa, kata ini kan jadi pengalaman. Project Manager PT Jakpro Ari Wibowo itu mengatakan kapasitas parkir terbatas memang karena nantinya akan diintegrasi dengan mode transportasi massal ya. Akses transportasi umum di JIS dianggap buruk. Selain masalah parkir, itu yang kedua ya, masalah yang kedua, akses transportasi umum di JIS dianggap buruk. Kenapa? Karena tidak memadai. Derita penonton Dewa ngaret mulai jam 8 malam, kelar jam 23 kelar jam 23.30. Keluar stadion 23.45, desak-desakan jalan kaki 1 meter, 1 kilometer maksud saya. Sampai mobil jam 1 nggak bergerak, sampai jam 1.50 nggak juga bergerak, sampai jam 3.15 tidak juga bergerak. Jadi semua macet total, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu tengah malam bahkan sampai subuh. Harusnya diseriusin dulu bangun akses transportasi umum yang layak untuk mengakomodasi ribuan orang yang akan datang. Ya, jadi bisa dibayangkan ya teman-teman, penderitaan orang yang ikut konser itu begitu pulang, kendaraan mereka tidak bisa bergerak, macet total, 80.000 orang keluar secara bersamaan, mengerikan. Jadi ada orang yang bisa keluar itu sampai jam 4 pagi. Wow, luar biasa ya, itu dari jam 11. Jam 11 konsernya selesai, ada orang yang baru bisa keluar jam 4 subuh. Ngeri. Mengenai transportasi publik ke JIS, sebenarnya ini bisa dimulai dengan transportasi umum seperti kereta komuter lain dan Transjakarta. Namun KRL jalur Tanjung Priok hanya beroperasi hingga jam 20 WIB, sehingga saat konser Dewa 19 selesai sudah tidak beroperasi lagi. Itu juga kendala, tapi mestinya bisa diantisipasi lah, karena kan ini konser, jadi harusnya juga bisa diakomodasi itu transportasinya. Mungkin bagian panitia juga perlu mengevaluasi ya. Jadi sudah acara seperti ini, acara besar banget ini, 80.000 orang kumpul dalam satu gedung dengan keterbatasan lahan parkir, desak-desakan, dengan jalan yang
juga tidak terlalu lebar, jadilah kemacetan yang sangat luar biasa.